Bapak Ustadz Sayun Ngalim SAG, Bapak selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, yang akan siap membahas tentang menyambut Ramadan penuh berkah. Dan jika mendengar ingin bertanya gitu ya kepada Bapak Ustadz Sayun Ngalim, bisa melalui WhatsApp kami di 089627693860, atau juga bisa telepon di 0356883475 ya. Tapi kita sebelum mendengarkan atau menjawab pertanyaannya dari pendengar RRI Tuban ya, kita akan mendengarkan ceramah atau pengantar gitu ya Pak Ustadz ya pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mas Wahyu, sehat ini. Alhamdulillah baik ya Pak Ustadz ya. Nah karena sebentar lagi alhamdulillahnya ya insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan Pak Ustadz gitu. Dan juga tema kita kebetulan juga menyambut Ramadan penuh berkah. Mungkin bisa dari penjabaran atau kajian pada pagi hari ini Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Tuban. Alhamdulillah pula kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita saat ini sudah mendekati bulan suci yang kita nanti-nantikan kedatangannya, karena banyak sekali keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini nanti kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, salah satu rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Karena itu tentu kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kehadirannya nanti agar dapat kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama perlu kita pahami terlebih dahulu pengertian atau definisi puasa itu sendiri yang menjadi rukun Islam kita. Puasa yang dalam istilah Arab disebut sebagai as-siyam atau as-saum itu berasal dari kata soma yasumu sauman dan siyaman, yang berarti adalah al-imsak atau menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya. Adapun pengertian puasa menurut istilah itu adalah al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari yang disertai dengan niat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Dari sini maka kita mengetahui bahwa puasa yang diperintahkan oleh Allah
itu adalah menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan, semua hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tentu harus disertai dengan niat, ya. Kemudian kita juga perlu memahami jenis-jenis puasa, syarat-syaratnya, serta apa saja yang menyebabkan sah atau tidaknya puasa tersebut dilaksanakan. Jenis puasa ditinjau dari segi hukumnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah puasa wajib, kemudian yang kedua adalah puasa sunnah, dan yang ketiga adalah puasa haram. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dikerjakan, yaitu puasa bulan Ramadan seperti yang kita ketahui bersama, ya, dikerjakan oleh umat Islam selama sebulan penuh pada bulan Ramadan, ya. Kemudian yang kedua adalah puasa kafarat. Puasa kafarat artinya puasa yang dikerjakan karena adanya pelanggaran suatu syariat tertentu, ya. Misalnya bahwa seseorang yang melanggar sumpah, maka dia harus berpuasa selama 3 hari secara berturut-turut, ya. Kemudian termasuk juga adalah puasa nazar. Ini juga wajib hukumnya untuk dikerjakan. Puasa nazar adalah puasa yang dikerjakan oleh seseorang karena dia bernazar. Misalnya karena sesuatu hal tercapai, lalu kemudian sebelumnya dia mengatakan, kalau hajat saya ini, kebutuhan saya ini tercapai, maka saya akan berpuasa sebagai wujud kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal yang dihajatkan itu tercapai, tentu dia harus menunaikan puasa sebagai pelaksanaan dari nazar yang telah diucapkan sebelumnya. Lalu puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak ragam puasa sunnah, misalnya adalah puasa hari Senin dan Kamis, lalu kemudian juga puasa Asyura, puasa yang dikerjakan pada tanggal 10 Muharram, ya, puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, maupun puasa Daud, yaitu yang sehari berpuasa kemudian sehari berbuka, itu disebut puasa Daud, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang tidak boleh dikerjakan, alias haram dikerjakan, yaitu misalnya puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta hari-hari tasyrik, mulai dari tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Pada hari-hari tersebut kita justru diharamkan untuk berpuasa, ya. Kalau kita mengerjakannya justru merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah syarat wajib berpuasa, bahwa seseorang diwajibkan berpuasa, ya, diantaranya adalah yang pertama, dia adalah seorang muslim, ya. Karena orang yang non muslim memang tidak terikat dengan hukum-hukum Islam, maka dengan sendirinya dia tidak melaksanakan hukum Islam. Kalaupun melaksanakan puasa, tentunya dia tidak sah mengerjakannya, ya. Kemudian yang kedua adalah berakal, yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, ya. Ini juga kadang-kadang disebut dengan mumayyiz, orang yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah balik. Balik ini artinya sudah dewasa secara fisik. Balik itu bagi perempuan ditandai sudah haid, ya. Sedangkan bagi laki-laki sudah mimpi basah, gitu. Yang selanjutnya adalah sehat, ya. Sehat itu tidak sakit, sehingga kalau dia melaksanakan puasa sehari penuh mempunyai kekuatan fisik yang cukup, gitu. Lalu bagi wanita, ya, itu disyaratkan adalah suci dari haid maupun nifas. Melahirkan itu, setelah melahirkan juga tidak
boleh melaksanakan puasa alias tidak sah sampai suci, ya, tidak ada lagi darah yang keluar dari wanita tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita juga perlu memahami apa saja. Kalau tadi syarat, kemudian sekarang rukunnya, ya. Syarat itu sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita penuhi sebelum amalannya itu sendiri, ya. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus kita penuhi pada saat kita mengerjakan amalan tersebut, ya. Untuk rukun puasa itu hanya ada 2, yang ini menentukan sah atau tidaknya kita melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, rukunnya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa itu sendiri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, gitu. Lalu kemudian yang kedua, rukunnya adalah niat, ya. Niat itu pengertiannya adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li, kemauan atau maksud, kesengajaan di dalam hati yang diikuti, diiringi dengan perbuatannya itu sendiri. Itu adalah niat. Sehingga kalau misalnya kita besok mau berpuasa, maka malam ini kita sudah mempunyai kemauan, kesengajaan, ya, untuk melakukannya besok hari, gitu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, yaitu memurnikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama dengan lurus. Jadi apapun amal ibadah yang kita kerjakan itu harus niatnya ikhlas semata-mata karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam sabda beliau, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang berhak mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya pula, gitu. Sehingga apapun amal ibadah yang kita kerjakan harus disertai dengan niat. Itulah rukun dari amal ibadah tersebut. Maka kalau tidak ada niat, tidak sah, gitu. Dan niat yang benar adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya, gitu. Sehingga apa yang kita kerjakan dari ibadah itu nanti akan dipahalai, diberikan balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah, ada perbedaan niat antara niat puasa Ramadan yang merupakan kewajiban dengan puasa sunnah. Untuk niat puasa Ramadan itu harus dilakukan setiap malam atau pada malam sebelum pelaksanaan puasanya di besok harinya mulai dari terbit fajar, ya. Sehingga misalnya siang besoknya mau puasa, maka malamnya memang sudah berniat, ya, mempunyai kemauan untuk melakukan puasa, gitu. Kalau tidak seperti itu, maka tidak sah puasanya. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Malik wa Darimi wa Tirmidzi. Barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan maksudnya, sebelum fajar, maka puasanya tidak sah, ya, gitu. Walaupun tentang hal ini ada sedikit perbedaan di antara para ulama. Misalnya Imam Syafi'i itu menyebutkan bahwa niat harus dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan, tetapi menurut mazhab Hanafi, niat puasa Ramadan cukup di awal bulan untuk seterusnya selama 1 bulan penuh. Tetapi intinya bahwa puasa Ramadan yang kita kerjakan, maka malam harinya kita sudah berniat untuk
mengerjakannya untuk besok. Sedangkan untuk niat puasa sunnah ya, itu dapat dilakukan tidak harus pada malam harinya. Bisa dilakukan ya pada waktu siang. Asalkan sebelum waktu siang tersebut ya, seseorang yang akan melakukan puasa sunnah tersebut tidak makan, minum atau hal lain yang membatalkan puasa ya. Karena ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ya, an Aisyah ummil mukminin qalat dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum syai' faqulna la qala fa inni idzan shaimun thumma atana yauman akhara faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman faakala. Rawahu Muslim. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan pada suatu hari Nabi SAW menemuiku dan kemudian bertanya, apakah kamu mempunyai makanan hari ini? Kemudian kami menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Beliau lalu bersabda, kalau begitu saya hari ini akan berpuasa sunnah gitu. Jadi sebelumnya beliau belum berniat puasa sunnah, tetapi langsung pada siang hari itu beliau mengatakan akan melakukan puasa sunnah. Ya, itu artinya berarti niatnya langsung pada saat itu, tapi sebelumnya beliau tidak makan dan tidak minum serta hal lain yang membatalkan puasa. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain, kata Aisyah ini, gitu, ke rumah beliau, dan kami mengatakan, wahai Rasulullah, kita tadi telah diberi hadiah makanan berupa hais. Hais itu adalah makanan yang terbuat dari kurma, minyak samin, dan keju gitu. Maka Rasulullah kemudian bersabda, bawalah kemari ya, aku akan memakannya ya, walaupun tadi pagi aku sudah berpuasa gitu. Nah, ini sekaligus juga menunjukkan bahwa puasa sunnah itu boleh dibatalkan ketika misalnya kemudian ada jamuan makan, tersedia makanan, boleh dibatalkan gitu. Tetapi untuk puasa wajib tidak boleh ya, baik puasa wajib Ramadan yang dikerjakan pada bulan Ramadan atau pada bulan lain karena merupakan puasa qadha, pengganti pada bulan Ramadan yang tidak bisa dikerjakan sehingga diqadha, diganti di hari yang lainnya gitu. Jadi itu perbedaan niat puasa antara Ramadan dan puasa sunnah gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini perlu kita ketahui supaya kita juga memahami hukum-hukum terkait dengan ini. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bersama adalah makan dan minum secara sengaja ya. Seperti yang tadi sudah ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam. Maksudnya adalah waktu fajar. Sehingga kalau sudah masuk waktu fajar, makannya harus di stop, tidak boleh dilakukan karena itu adalah mulai permulaan awal waktu puasa sampai nanti terbenam matahari. Tetapi apabila makan dan minum itu dilakukan karena lupa, ya, tidak sengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Karena hari pertama puasa nanti misalnya lupa. Biasanya kalau pagi ke ruang makan, kemudian membuka tutup makan yang ada di sana, tersedia makanan, ya, tanpa sadar kemudian makan, bahkan mungkin juga minum, baru ingat setelah itu, wow, hari ini saya sedang berpuasa. Maka itu tidak membatalkan puasa karena lupa gitu.
Nah, sehingga itu merupakan bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa dirinya sedang berpuasa lalu dia makan dan minum, hendaklah dia menyempurnakan atau meneruskan puasanya. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum kepadanya. Artinya puasanya tidak batal. Sehingga tentunya tidak perlu ada qadha atas puasa yang dikerjakannya itu. Ya. Kemudian yang kedua, ini disebutkan yang termasuk membatalkan puasa, tetapi hal yang kedua ini terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu muntah secara sengaja gitu. Karena kalau yang pasti semua ulama mengatakan sepakat itu kan makan dan minum, artinya memasukkan sesuatu melalui mulut ya. Bahkan walaupun bukan makanan ya, bukan minuman, misalnya seseorang minum obat ya melalui mulut, maka tentu itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya memasukkan obat bukan melalui mulut, misalnya melalui telinga, obat mata misalnya, itu tidak membatalkan puasa. Seseorang disuntik misalnya, itu juga tidak membatalkan puasa gitu. Nah, yang kedua ini dikatakan bahwa yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Memang ada hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban ya, serta Daraqutni dan Imam Hakim, bahwa Rasulullah bersabda, "Man dzara'ahul qai'u falaisa 'alaihi qada'un wa man istaqahu 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, ia tidak wajib mengganti puasaannya. Artinya puasanya tidak batal. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, mungkin memasukkan jarinya ke tenggorokan sehingga sesuatu yang ada di kerongkongan, bahkan mungkin perutnya kemudian keluar ya melalui mulut, maka hendaklah dia mengganti puasanya. Wallahu a'lam, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama gitu. Kemudian yang ketiga yang membatalkan puasa itu adalah bagi wanita yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu haid dan nifas. Haid yang adalah darah yang kotor yang keluar dari rahim wanita secara rutin ya, karena dalam kondisi sehat normal begitu, itu darah haid ya begitu. Kemudian nifas adalah seorang wanita yang melahirkan, yang tentu saja juga mengeluarkan darah ya. Selama masa haid dan nifas itulah puasa wanita batal gitu. Misalnya seorang wanita berpuasa dari pagi hingga menjelang maghrib ya, kurang 2 menit waktu berbuka tiba-tiba haidnya datang, maka tetap itu puasanya adalah batal, tidak sah puasa hari itu gitu ya. Ini berdasarkan hadis yang pertama ya dari Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Jadi dari Aisyah yang mengatakan, kami para wanita yang sedang berhalangan atau haid itu diperintah oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa. Jadi artinya ketika kami haid, kata Aisyah, ini tidak boleh berpuasa, alias berpuasanya tidak sah. Ya. Dan kami tidak diperintah untuk mengqadha puasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sehingga dari sini kita memahami bahwa ada qadha puasa bagi wanita yang haid ya, tetapi tidak ada qadha sholat ya. Wanita yang tidak sholat karena sedang dalam kondisi haid itu tidak perlu diqadha sholatnya gitu. Dan dari sini pula kita memahami bahwa qadha sholat itu tidak ada ya.
Jadi seseorang misalnya dalam keadaan sakit, maka dia tidak boleh meninggalkan sholatnya, tetap harus sholat sesuai dengan kemampuan kondisi fisiknya. Atau seseorang ketika musafir, tidak boleh juga dia tidak sholat lalu kemudian nanti sholatnya dikodok ketika sudah sampai tujuan, begitu, tidak boleh pula. Hanya saja bagi orang yang sedang musafir, dia diberikan keringanan, dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang musafir itu boleh mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, itu disebut sholat jamak. Lalu kemudian kalau jumlah rakaatnya 4 juga boleh diringkas menjadi hanya 2, itu namanya qashar gitu. Bahkan orang yang musafir itu boleh dia sholat di atas kendaraannya. Jadi sama sekali tidak ada ketentuan dia boleh meninggalkan sholat lalu kemudian mengkodoknya, menggantinya di hari yang lain gitu. Kemudian dasar yang kedua dari masalah haid dan nifas ini dari istri Rasulullah, Ummu Salamah ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa'u taqudu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan wanita-wanita yang sedang nifas pada masa Rasulullah itu dulu meninggalkan sholat selama 40 hari sejak darah nifasnya keluar. Jadi pada intinya ketika masih ada darah yang keluar dari rahim wanita itu, maka dia belum boleh berpuasa ya, sampai kemudian menjadi suci, lalu junubnya dihilangkan dengan mandi junub, baru boleh melakukan puasa, termasuk adalah sholat dan lain sebagainya gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hal keempat yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri pada waktu siang hari di bulan Ramadan ya. Dasarnya yang pertama itu surat Al-Baqarah tadi ayat yang ke-187, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan atau dibolehkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa itu untuk menggauli istri-istrimu ya. Menggauli istri-istrimu, berhubungan dengan istri-istrimu di malam hari, sedangkan di siang hari itu dilarang. Karena diperkuat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dia mengatakan, menceritakan ya, ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, celaka saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan engkau celaka? Orang itu kemudian menjawab, karena saya telah menggauli istri saya pada waktu siang hari di bulan Ramadan gitu. Beliau kemudian setelah itu bertanya untuk menjelaskan hukuman pada orang tersebut ya. Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak? Dan ini merupakan hukuman yang nomor urut yang pertama kalau seseorang mampu ya memerdekakan budak ya. Meskipun sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan itu gitu ya. Kemudian orang itu menjawab, tidak punya ya Rasulullah. Maka kemudian beliau bertanya lagi, kalau begitu mampukah kamu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus ya. Full 2 bulan berturut-turut, tidak boleh terputus ya. Orang itu menjawab tidak mampu ya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Ya, kalau begitu, kalau itu juga tidak mampu, kamu harus memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Tuh. Lalu orang itu lagi-lagi menjawab,
tidak punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi semua yang diperintahkan oleh Rasulullah secara berurutan 1 sampai 3 tadi itu ternyata tidak mampu dikerjakan oleh orang tadi gitu. Orang itu kemudian duduk menunggu keputusan Rasulullah selanjutnya, lalu kemudian Rasulullah memberikan sekeranjang kurma kepada orang tersebut sambil beliau bersabda, sedekahkanlah kurma ini, ya, karena tadi sudah ditanya dia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diberikan untuk makan 60 orang miskin. Rasulullah memberikannya kurma, sudah berikan ini, sedekahkanlah kurma ini, ya, supaya kamu bisa memberikan makan 60 orang miskin gitu. Lalu ternyata orang itu menjelaskan, ya, apakah akan aku sedekahkan kepada orang di kampungku, padahal di kampungku itu aku adalah orang yang paling miskin gitu. Kepada siapa lagi aku harus bersedekah, karena di kampungku yang paling miskin itu adalah saya ya Rasulullah. Yang karena hal itu kemudian Rasulullah tertawa sampai kelihatan salah satu bagian giginya, artinya beliau tertawa lepas begitu. Kemudian beliau bersabda, kalau begitu pulanglah dan berikanlah kurma ini untuk makan keluargamu gitu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Jadi dari sini kita memahami bahwa menggauli istri di siang hari itu pada bulan Ramadan hukumnya membatalkan puasa. Bahkan bukan hanya membatalkan, tapi juga ada hukuman yang harus dikerjakan oleh orang yang melakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah. Kemudian hal berikutnya yang kelima yang menyebabkan batal puasa adalah mengeluarkan mani, ya. Nah, yang dilakukan dengan sengaja gitu. Ya sama dengan halnya tadi berhubungan dengan istri tadi itu, menggauli istri tadi itu. Ya. Karena itu seseorang yang sedang berpuasa harus mampu mengendalikan hawa nafsu dan syahwatnya supaya tidak jatuh pada hal yang membatalkan puasa. Tetapi apabila hal itu terjadi karena mimpi misalnya saja, ya, maka tidak batal puasanya. Ya. Selanjutnya yang keenam yang membatalkan puasa itu adalah karena seseorang dalam kondisi gila atau hilang akalnya, ya, hilang akalnya, kesadarannya tidak ada gitu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yaitu beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathin anin naimi, ya, hatta yastaiqidha wa anil majnuni hatta yafiqa wa anis sabiyyi hatta yablugha. Rawahu Abu Dawud wan Nasai. Pena atau catatan amal atau hukum-hukum syarak itu diangkat, dibebaskan dari 3 jenis orang. Artinya mereka tidak dibebani dengan hukum-hukum syariat itu, ya. Yaitu yang pertama, orang yang sedang tidur hingga dia bangun. Orang yang tidur tidak ada kewajiban melaksanakan syariat. Tapi kalau sudah bangun harus melaksanakannya. Jadi misalnya waktu subuh bangunnya kesiangan, maka pada saat bangun itulah harus langsung mengerjakan sholat subuh karena merupakan kewajiban gitu. Ya. Dan sebaliknya, seandainya seseorang dalam tidurnya itu dia melakukan kejahatan, perbuatan dosa, maka tidak dicatat sebagai perbuatan dosa karena itu dikerjakan secara tidak sadar, yaitu di dalam mimpinya misalnya berinfak, bersedekah, ya, untuk seseorang 1 juta misalnya begitu, maka itu tidak berpahala karena memang tidak dilakukan dengan kesadarannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang gila
sampai dia menjadi sembuh dari gilanya itu. Jadi selama orang itu gila maka tidak wajib puasanya, atau asalnya tidak gila lalu kemudian tiba-tiba menjadi gila, maka itu dengan sendirinya batal puasanya. Dan yang ketiga adalah anak-anak sampai dewasa gitu. Ya. Nah, meskipun anak-anak ini belum wajib berpuasa, akan lebih bagus kalau kita melatih mereka untuk berpuasa, mendidiknya supaya ketika mereka menjadi dewasa itu sudah terbiasa melaksanakan kewajiban tersebut, ya, tidak kaget lagi, ya, tidak kaget lagi karena sudah terlatih sejak masih kecil. Bahkan apabila karena masih anak-anak, mungkin kemampuannya masih belum sepenuhnya, maka boleh kemudian di siang hari ketika tiba waktu duhur kita berikan kesempatan dia untuk makan dan minum. Ini yang dalam istilah kita disebut poso beduk gitu. Puasa hanya sampai di waktu siang hari, tapi setelah itu puasa lagi. Ya, kan karena anak-anak belum kuat sehingga ya puasa setengah hari lalu puasa lagi untuk latihan kan gitu. Sama halnya ketika kita melatih mereka untuk sholat walaupun sebetulnya belum wajib sholat gitu. Itu merupakan edukasi atau pendidikan bimbingan kepada mereka gitu. Lalu bagaimana hukum puasa Ramadan? Ya, tadi sudah kami sebutkan di awal bahwa puasa Ramadan adalah hukumnya wajib, ya, dan merupakan salah satu rukun Islam. Hal itu karena berdasarkan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yaitu kewajiban itu selama beberapa hari pada bulan Ramadan, ya, hari-hari tertentu, yaitu hari tertentu itu maksudnya adalah bulan Ramadan, syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Lalu kemudian yang kedua berdasarkan penjelasan Rasulullah, ya, beliau bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam itu didirikan, ya, atas 5 perkara. Ya. Ini yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menegakkan sholat, membayar atau menunaikan zakat, berhaji di Baitullah bagi yang mampu, serta berpuasa Ramadan. Gitu. Sehingga dari sini kita ketahui puasa Ramadan itu termasuk dari 5 perkara yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim. Kemudian argumentasi yang ketiga menunjukkan wajibnya puasa Ramadan adalah ijma' atau kesepakatan, konsensus para ulama Islam itu juga semuanya, tidak ada satupun yang tidak menegaskan bahwa puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Sehingga orang yang mengingkarinya, maksudnya orang yang tidak melaksanakannya, orang Islam yang tidak melaksanakannya, padahal dia tidak ada uzur untuk tidak melaksanakannya, maka hukumnya adalah kafir, ya, atau sudah dianggap keluar dari agama Islam, gitu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa tidak boleh kita meremehkan kewajiban puasa itu, karena itu menjadi
tanda-tanda keislaman seseorang. Ibadah puasa ini, puasa Ramadan ini diwajibkan untuk dikerjakan mulai pada mulai hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi artinya tahun kedua setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 2 Sya'ban, hari Senin. Sejak saat itulah puasa Ramadan itu diwajibkan kepada semua umat Islam gitu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini Allah juga menurunkan berbagai macam kebaikan, keutamaan dan keberkahan sehingga kita mempunyai kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk meraih semua kebaikan dan keberkahan tersebut. Rasulullah SAW menegaskan di dalam sabda beliau, ya, setiap perbuatan manusia, anak Adam, dilipat gandakan balasannya 10 hingga 700 kali lipat. Ya. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, itu Allah membalasnya bukan hanya 1, tapi 10 sampai 700 kali lipatnya. Bahkan sampai Allah menghendaki lebih banyak lagi. Kecuali ibadah puasa. Ya. Puasa itu merupakan ibadah yang khusus bagiku, kata Allah. Ini dalam hadis qudsi, ya. Aku yang akan memberikan balasannya kepada orang yang meninggalkannya karena dia bersedia atau rela meninggalkan makan dan minum serta kesenangan yang lainnya. Ya, orang yang berpuasa itu mempunyai 2 kebahagiaan, yaitu yang pertama kebahagiaan ketika tiba waktu berbuka. Setelah seharian menahan diri dari lapar dan dahaga, ketika tiba waktu maghrib, tentu dia bergembira, bisa kembali atau boleh makan dan minum. Maka badan kembali terasa segar, ya, terasa ada kenikmatan gitu. Lalu yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah di hari akhirat karena akan diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan harumnya minyak kasturi gitu. Minyak kasturi itu di sisi Allah lebih harum daripada itu, ya. Dan puasa itu merupakan perisai, benteng atau pelindung seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ketika orang berpuasa, dia kan tidak boleh melakukan hal-hal yang bahkan ketika di luar bulan puasa itu boleh, yaitu makan, minum. Tapi dikendalikan ketika melakukan ibadah puasa. Orang yang berpuasa juga tidak boleh berkata kotor, memfitnah, ya. Ketika dia dicaci juga tidak boleh membalasnya, tapi dia harus bersabar untuk itu, gitu. Ya. Lalu kemudian keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya, Allah menurunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, ya, penjelasan dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dengan yang batil gitu. Di samping itu, bulan Ramadan juga bulan yang penuh berkah. Ya. Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarak, iftaradallahu 'alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurima."
Ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Rasulullah, telah datang kepada kalian. Ya, yaitu bulan Ramadan. Allah telah mewajibkan puasa kepada kalian di bulan itu. Di dalam bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ya, karena kita mempunyai kesempatan yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk melakukan berbagai macam amal kebajikan. Ya, bisa dikatakan bahwa Ramadan adalah musim melakukan kebajikan, gitu. Karena semua orang berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran, berbagi dengan sesamanya, dan saling menolong, saling membantu, dan seterusnya, gitu. Dan sebaliknya pintu neraka ditutup. Ya, kita mau melakukan perbuatan maksiat, kita tahan dengan puasa kita. Ya, tidak boleh melampiaskan hawa nafsu. Setan dibelenggu, ya, karena meskipun ada godaan, ya, seenak dan senikmat apapun makan dan minum di depan kita disajikan kepada kita, kalau kita sedang berpuasa tidak boleh dikerjakan. Ya, walaupun mungkin hati kita sakit dicaci oleh orang, kita tidak boleh melampiaskan kemarahan kita. Jadi artinya banyak sekali godaan, tapi setan dibelenggu karena niat kita sudah bulat. Kita melakukan itu karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan puasa itu, bulan Ramadan, ada satu malam yang nilai kebaikan ketika kita melaksanakan amal perbuatan ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu kalau kita konversi dalam tahun itu 83 tahun. Artinya satu malam kebaikannya lebih baik daripada 83 tahun kalau kita bisa memperoleh kebaikan malam Lailatul Qadar, gitu. Sehingga tentu kita harus berusaha untuk memperolehnya. Lalu yang selanjutnya, bahwa puasa Ramadan itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya, karena keimanan dan ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lampau. Sehingga dosa-dosa yang kita kerjakan di masa sebelumnya itu maka harus kita niatkan hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yang juga perlu kita pahami tentang tadi qada puasa, ya. Jadi bahwa orang yang tidak mengerjakan puasa itu harus mengqadanya, ya. Jika ada kesempatan, hendaklah segera diqadha, terutama di bulan Sya'ban ini. Kalau kita misalnya masih mempunyai hutang di Ramadan tahun lalu, harus segera kita tunaikan. Tidak boleh ditunda-tunda karena kesempatannya akan semakin sedikit, ya. Kemudian tadi yang disebutkan bahwa orang yang wajib berpuasa, yang menjadi syarat sahnya puasa tadi sudah kita sebutkan di muka, seorang muslim, orang yang berakal, balik, sehat, yaitu mukim, ya, berada di rumah sedang tidak bepergian. Nah, bagi wanita adalah dalam keadaan suci dari haid maupun nifas. Sedangkan orang yang tidak wajib puasa tentu saja adalah yang pertama orang yang kafir, ya, karena orang kafir, orang non-Islam, semua kewajiban Islam tidak ada ikatan baginya, dan semua amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang tadi kondisi anak gila, kemudian anak yang masih kecil, ya, anak yang masih kecil. Dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kerjakan. Di atas itu semua, maka puasa yang
diwajibkan oleh Allah kepada kita ini tujuannya tadi untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa artinya orang yang dengan penuh kesadaran dia berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ya, dia takut kepada azab Allah sehingga dengan penuh keikhlasan dia melaksanakan itu semua sebagai bentuk ketundukannya kepada Allah SWT. Dengan demikian maka puasa ini membentuk mental kita supaya kita senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Kalau sudah kondisi seperti itu, insya Allah maka kehidupan kita akan stabil, yang pada akhirnya tentu saja Allah akan meridhoi kita dan kita karena itu akan dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga bisa menyongsong menyambut datangnya bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini dengan baik, lalu kita laksanakan ibadah puasa dengan ikhlas karena Allah, dan nanti setelah itu kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu tadi kajian atau mukadimah pada pagi hari ini tentang menyambut Ramadan penuh berkah yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Saiful Ngalim SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Pak Ustadz, singkat saja ada satu pertanyaan. Boleh Mas Wahyu, boleh ya. Dari salah satu pendengar yang ada di Semanding, namanya Pak Hari. Ini bertanya bagaimana cara agar ibadah kita selama Ramadan bisa memberi dampak positif yang berkepanjangan setelah bulan tersebut berakhir. Baik, ya. Bisa langsung jawab juga, Pak. Baik, terima kasih Mas Wahyu dari Pak Hari di Semanding. Memang pada dasarnya bahwa ibadah-ibadah yang kita kerjakan itu harus mempunyai impact atau dampak terhadap diri kita, ya. Karena Allah memerintahkan berbagai macam ibadah kepada kita itu untuk membentuk ya diri kita agar berkualitas dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun juga yang tidak kalah penting dalam hubungan dengan sesama manusia, ya. Makanya tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melaksanakan ibadah puasa harus berlandaskan karena iman, ya. Jadi kita sadar bahwa apa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan itu karena menyadari itu perintah Allah yang harus kita kerjakan. Kemudian yang kedua karena ikhlas, semata-mata kita mengerjakannya karena ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah secara otomatis akan membentuk diri kita, ya, menjadi lebih baik, termasuk dalam hubungannya dengan sesama manusia. Tadi kami katakan bahwa ibadah puasa tujuannya untuk membentuk pribadi kita mampu mengendalikan diri, ya, mampu mengendalikan diri sehingga orang yang berpuasa jiwanya lebih stabil, ya, ruhiyahnya, spiritualitasnya insya Allah juga lebih kondusif, dia tidak mudah marah, lalu kemudian tidak suka berbicara kotor, tidak suka berdusta begitu, bahkan hawa nafsunya tidak selalu diumbar begitu. Nah, tadi dilatih oleh Allah makan dan minum yang pada dasarnya boleh, tidak boleh, ya. Maksudnya sementara sampai nanti waktu maghrib tidak boleh dikerjakan, apalagi hal-hal yang dilarang. Nah, kalau kita sudah terbiasa melakukan hal itu, lambat laun insya Allah pribadi kita akan terbina, terbentuk, dan itu yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup kita akan menjadi lebih positif untuk seterusnya. Kira-kira begitu Mas Wahyu. Baik. Semoga tercerahkan juga atas jawaban Bapak Ustadz Saiful Ngalim. Di pertanyaan dari Bapak Hari yang ada di Semanding tadi. Itu juga Pak Ustadz yang menutup perjumpaan kita di Baik Mas Wahyu. Edisi tanggal 17 Februari 2025, karena setelah ini di pukul 7 maksud kami pukul 6 ya, kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Berita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ustadz Saiful Ngalim SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Dan usai sudah perjumpaan kita di Mutiara Pagi dengan tema menyambut Ramadan penuh berkah. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.